Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Wandanaini dengan NIM 22349064, Prodi PJSIK. Tugas video terkait materi perkembangan desa kota, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Survei Desa Kota, Polarisasi Ekonomi Kota Padang. Berikut videonya. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memang memiliki peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata di kota ini. Peran ini sayangnya juga mengakibatkan terjadinya polarisasi ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana Kota Padang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang menjadikan Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan yang pertama yaitu pusat pemerintahan dan administrasi. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang menjadi pusat pemerintahan Sumatera Barat. Hal ini menarik banyak aktivitas ekonomi yang terkait dengan birokrasi, layanan publik, dan investasi pemerintah. Yang kedua, pusat perdagangan dan jasa. Kota Padang memiliki fasilitas pendidikan tinggi dan layanan kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Hal ini menarik penduduk dari daerah lain untuk mencari pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik atau lebih layak. Yang ketiga, pariwisata. Kota Padang memiliki potensi pariwisata yang signifikan dengan daya tarik seperti pantai, kuliner, dan budaya Minangkabau. Sektor pariwisata ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota. Bagaimana ini menyebabkan polarisasi ekonomi? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Peluang ekonomi yang lebih baik di Kota Padang menarik penduduk dari daerah pedesaan dan kota-kota kecil di sekitarnya. Migrasi ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Padang, sementara daerah lain mengalami penurunan populasi. Yang kedua, konsentrasi investasi. Investasi cenderung terkonsentrasi di Kota Padang. Karena infrastruktur yang lebih baik, akses ke pasar yang lebih besar, dan ketersediaan tenaga kerja yang lebih terampil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antara Kota Padang dan daerah lainnya. Yang ketiga, ketimpangan infrastruktur. Infrastruktur yang lebih baik di Kota Padang seperti jalan, transportasi, dan telekomunikasi menarik lebih banyak aktivitas ekonomi. Sementara itu, daerah lain mungkin mengalami kekurangan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi mereka. Yang keempat, kesenjangan peluang. Peluang pekerjaan yang lebih banyak di Kota Padang menyebabkan kesenjangan peluang bagi masyarakat yang ada di pinggiran Kota Padang. Dengan demikian, peran Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, meskipun memberikan manfaat bagi kota itu sendiri, juga mengakibatkan polarisasi ekonomi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Secara sederhana, polarisasi ekonomi menggambarkan bagaimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dalam konteks wilayah. Sekian video terkait polarisasi ekonomi Kota Padang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.